Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wahyuni dengan NIM L02123108 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang metode rehabilitasi lamun. Seiring waktu, banyak kawasan padang lamun mengalami gangguan atau kerusakan akibat faktor alami maupun aktivitas manusia. Tekanan yang terus-menerus dari aktivitas manusia dapat menyebabkan dampak yang lebih besar. Kerusakan padang lamun disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, kondisi ekonomi yang sulit, keserakahan, serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Faktor alami yang dapat merusak ekosistem padang lamun itu seperti angin, arus, hujan, dan gelombang. Dan aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem lamun itu seperti pertanian, pertambakan, industri, pertambangan, pengembangan kota, dan reklamasi. Dan ada juga pemanfaatan padang lamun seperti untuk marikultur, pariwisata, rekreasi, bahan baku pangan, dan pupuk hijau, yang bisa beresiko merusak ekosistem jika tidak dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, dari permasalahan ini, semua pengelolaan padang lamun harus menangani akar permasalahan tersebut sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Rehabilitasi padang lamun dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu rehabilitasi lunak dan rehabilitasi keras. Rehabilitasi lunak merupakan upaya pemulihan padang lamun dengan memperbaiki kondisi lingkungan agar lamun bisa tumbuh kembali secara alami. Nah, maksud dari rehabilitasi lunak ini lebih ditekankan pada pengendalian perilaku manusia yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, misalnya melalui kampanye penyadaran masyarakat atau public awareness dan pendidikan. Dan rehabilitasi keras merupakan upaya pemulihan padang lamun dengan tindakan fisik langsung seperti penanaman kembali lamun, pemasangan struktur pelindung atau rekayasa lingkungan untuk mendukung pertumbuhannya. Maksud dari rehabilitasi keras ini itu mencakup kegiatan rehabilitasi langsung di lapangan seperti transplantasi lamun. Karena padang lamun berisiko mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia dalam pembangunan di wilayah pesisir, metode penanaman atau transplantasi lamun dikembangkan sebagai upaya untuk memperbaiki atau memulihkan habitat yang terdampak. Yang pertama itu metode pembibitan atau pembenihan. Metode pembibitan atau pembenihan lamun adalah proses menyiapkan bibit sebelum dilakukan penanaman atau transplantasi ke habitat aslinya. Bibit lamun dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu secara generatif dengan mengumpulkan biji dari tanaman yang telah matang, atau secara vegetatif dengan mengambil tunas atau rimpang dari lamun sehat. Setelah diperoleh, bibit ditempatkan dalam persemaian, baik di laboratorium, bak khusus, maupun area laut yang terlindungi, untuk memastikan pertumbuhannya sebelum dipindahkan ke lokasi rehabilitasi. Selama proses ini, bibit dirawat dengan menjaga kondisi lingkungan yang sesuai seperti ketersediaan cahaya, nutrisi, dan kestabilan substrat, serta perlindungan dari gangguan. Setelah cukup kuat, bibit lamun dipanen dan ditanam menggunakan metode yang sesuai seperti transplantasi stek atau SOD. Metode pembibitan ini memiliki berbagai manfaat, termasuk peningkatan keberhasilan rehabilitasi, mengurangi dampak negatif dari pengambilan lamun di alam, serta memungkinkan produksi bibit dalam jumlah besar untuk restorasi ekosistem padang lamun yang telah mengalami kerusakan. Dan selanjutnya yang kedua itu ada metode sprig dengan jangkar atau tanpa jangkar. Metode sprig adalah teknik penanaman lamun menggunakan potongan tunas yang ditanam langsung ke dasar perairan. Metode ini dapat dilakukan dengan atau tanpa jangkar, tergantung pada kondisi substrat dan arus di lokasi rehabilitasi. Nah, metode sprig dengan jangkar ini menggunakan jangkar kecil seperti pasak bambu, paku, atau kawat untuk menahan stek lamun agar tetap tertanam di dasar laut. Metode ini cocok untuk di daerah dengan arus kuat atau substrat yang tidak stabil, seperti pasir lepas atau lumpur.
Jangkar ini membantu mencegah stek terbawa arus sebelum akarnya tumbuh dan melekat pada substrat. Sedangkan metode sprig tanpa jangkar itu stek lamun ditanam langsung dengan menekankan rimpangnya ke dalam substrat, mengandalkan daya cengkeram alami tanaman untuk bertahan. Metode tanpa jangkar ini lebih efektif pada substrat yang stabil seperti pasir berlumpur atau dasar yang cukup padat. Dan metode ini meminimalkan gangguan agar tunas tidak terlepas sebelum akarnya tumbuh dan memperkuat pegangan di dasar laut. Metode sprig ini sering digunakan karena sederhana, murah, dan efektif untuk mempercepat regenerasi padang lamun di lokasi yang mengalami degradasi. Dan yang ketiga ada metode plug. Metode plug ini adalah teknik penanaman lamun dengan cara mengambil rumpun lamun beserta sebagian substratnya dari lokasi yang sehat, kemudian memindahkannya ke area yang mengalami degradasi. Teknik ini meningkatkan peluang keberhasilan transplantasi karena lamun tetap memiliki akar dan substrat aslinya, sehingga lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru. Proses dimulai dengan pengambilan rumpun lamun menggunakan alat seperti coring tube atau skop kecil dengan diameter sekitar 5-10 cm agar tetap utuh. Selanjutnya, lokasi rehabilitasi disiapkan dengan membuat lubang tanam yang sesuai. Kemudian, plug lamun ditanam dan ditekan ringan agar stabil di dalam substrat. Setelah penanaman, area dipantau untuk memastikan lamun dapat tumbuh dengan baik, dan jika diperlukan, perlindungan tambahan seperti jaring atau penahan arus dapat digunakan. Metode plug memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi karena lamun yang ditanam sudah memiliki akar yang kuat. Tetapi teknik ini memerlukan lebih banyak tenaga dan sumber daya karena harus mengambil lamun dari habitat aslinya. Jadi itulah tadi berbagai metode rehabilitasi dan mungkin masih banyak lagi metode penanaman lamun. Melalui metode rehabilitasi kita dapat berkontribusi dalam menjaga dan memulihkan ekosistem padang lamun. Upaya ini bukan hanya penting bagi keseimbangan lingkungan, tetapi juga bagi keberlanjutan sumber daya perairan yang mendukung kehidupan kita. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan mendorong aksi nyata untuk kelestarian padang lamun. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.